Hai, halo semuanya. Seperti yang udah gue tulis di stories, jadi malam ini gue bakal ngobrol sama junior gue di UI, Andika Sudarman. Um, while waiting for him to join, silakan teman-teman nanti kalau misalnya punya pertanyaan, I'll be happy to answer. Ini kalian kebetulan lagi kosong atau udah nungguin nih ceritanya? Silakan tulis di komen. Um, ya, jelas kan ya suara gue? Hopefully it's clear ya. Tar, gue lagi masih menanti mana sih Andikanya ya. Oh, rame juga ya. Oh, kebetulan kosong. Baik. Oh, ada yang nungguin juga. Terima kasih sudah menanti. um, ini gue sebenarnya agak random sih apa yang akan diobrolin karena sebenarnya kita belum kayak gue sama Andika tuh sebenarnya belum diskusi kayak kita mau ngobrolin apa ya, tapi more likely bakal mungkin tentang pengalaman kita waktu dulu karena kebetulan jadi seingat gue Andika itu yang menang juara satu Mapres setelah gua sih. Jadi gua menang tahun 2012, terus Andika 2014-nya gitu. So nanti kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang Mapres atau juga tentang pengalaman kita kuliah dulu di UI. Terus juga mungkin juga bisa cerita tentang pengalaman kita kuliah S2 masing-masing karena Andika kan baru selesai di Harvard Law School, terus gue dulu di Columbia. Jadi beda sih ya New York sama Boston. Cuman nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti hopefully we can answer. Gue masih nungguin dia sih, mana nih orang. Gue udah kasih tahu dia sih. Oke. Kalian pada sibuk apa malam ini? Ini sorry ya, kita mulainya agak malam. Tadi kita berpikir kayak mulainya jam 7 apa ya, tapi apa namanya? Tapi kalau mulainya jam 7, gue tadi main tenis, terus dia juga ada sesuatu. Jadi akhirnya ya mulainya baru sekarang lah gitu. Andika Sudarman, di manakah engkau? Andika mana? Where is Andika? Kalau nggak ada kenal Andika, silakan dibombardir dia, biar dia cepat bergabung. Padahal gue udah WhatsApp ya loh. Iya, jadi buat yang belum tahu, MAPRES itu singkatan dari mahasiswa berprestasi. Nah, jadi to give a bit of context, jadi setiap tahun buat kalian yang belum tahu MAPRES ya, jadi setiap tahun tuh setiap universitas biasanya bikin kegiatan mahasiswa berprestasi ini gitu. Terus nanti yang terbaik di tiap kampus itu dikirim ke tingkat nasional. Tapi nanti paling di nasional mungkin cuma ada 15 finalis lah biasanya. At least di tahun gue waktu itu 15 ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang dari tingkat kopertis, ada yang macam-macam lah ya. Nah, nanti 15-nya itu kemudian ya diadu gitu. Nah, nanti dipilih biasanya satu jadi mahasiswa berprestasi nasional. Nah, kebetulan gua di tahun menangnya di tahun 2012, Andika ini di tahun 2014. Oke, ini dia udah join ya. Oke. Nah, iya, kita lagi menanti. Dik. Hai, hai, Kak Iman, apa kabar? Good. Lo dari nggak bisa ngapain? Habis make sure nggak ada yang pakai wifi di kamar, di rumah. Oh, oke. Nah, iya, jadi kita sih sebenarnya kenal udah lama, cuman kita belum pernah live bareng. So, this is just a random idea. Tadi siang kita kayak WhatsApp, kayak let's do live lah, kita nggak tahu ngobrolin apa. So, this is the format. Jadi, gue bakal throwing some questions to you, tapi lu juga silakan nanti throwing questions to me. Jadi kita saling bertanya aja, saling ngobrol, and if anyone wants to ask us anything, feel free to ask us juga gitu. Oke ya? Lu mau nanya gue dulu apa gue nanya lu? Duluan, aku nanya duluan. Oh, lu mau nanya duluan? Iya dong, iya dong. Oke, silakan. Silakan yang muda. Kak, kan sekarang tuh nggak ada yang tahu Kak, nggak ada yang nggak tahu Kak Iman lah. Orang guru baru 6 tahun, berapa televisi semua orang liatin gitu kan. Aku penasaran deh Kak. Jadi aku beberapa hari lalu ngomong sama orang gitu kan, bahwa satu company yang 20 orang, sama satu company yang 100 orang, sama satu company yang 1000 orang tuh berbeda banget. Kita kan tahu Kak Iman itu dulu dari mahasiswa langsung, nggak kerja sama orang gitu kan, nggak punya working experience. You went directly to company. Sekarang ada 1000 orang karyawan. 4.000. Hah? Berapa? 4.000. Gila. Nah, how do that
4.000 men. 4.000 itu berarti 1/500 atau 1/50 ya. 1/500 orang di my hometown Kak berarti. Itu Oh, gila. oke. Oke. Gimana? Nggak, jadi ini yang selalu menurut gue sih gini sih. Maksudnya menurut gue there's no textbook yang ngajarin lo kayak gimana sebenarnya kayak gimana memimpin dan apa bedanya memimpin mungkin dari kayak kalau company-nya cuma 10 orang, company-nya 20 orang, terus jadi 100, 200 gitu. Dan apalagi kalau misalnya di startup kan kadang tergantung startupnya pastinya, tapi growth-nya kan is a fast-paced environment ya. Jadi misalnya gue ingat banget kayak to give a sense lah ya, Ruang Guru itu di tahun pertama I think we only had about 50 people. Terus kemudian di tahun atau 25 ya gue lupa. Terus kemudian di tahun kedua we went to 125. Terus di tahun ketiga 350. And then di tahun keempat 1000. Last year we were 2000. Terus this year 4000 gitu. Nah, itu kan kayak cepet banget ya. Nah, menurut gue yang paling penting adalah sebenarnya lu mengetahui posisi lu tuh seperti apa, dan oleh karena itu tanggung jawabnya kayak apa. Jadi kalau misalnya dulu waktu company masih kecil, misalnya kayak cuma 20 orang, you're probably doing everything yourself gitu. Jadi kayak you're not only the CEO, tapi juga you're also the marketing person. Lo mungkin juga bahkan jadi customer service juga gitu kan. You're responding to emails, angkat telepon juga. You're thinking about even gue dulu misalnya kayak beli meja dan kursi, gue yang beli literally gitu kan. Atau misalnya kayak gue mau beli hiasan-hiasan atau apa gitu, gue sendiri yang beli gitu misalnya. Gue yang bikin konten gitu kan, dan seterusnya. And then ketika misalnya udah nyampe berapa ratus lah misalnya gitu ya, kayak 300 atau segala macam, then you learn to delegate kan sebenarnya. Jadi kayak ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kayak gue kerja sendiri, dan gue mesti delegate karena udah makin gede kan. Jadi gue mesti punya marketing person, gue mesti punya apa orang, jadi gue belajar delegate. Nah, tapi kalau misalnya udah kayak skalanya udah ribuan gitu kan, pada akhirnya what you need to do adalah lu fokus building a good middle management pada akhirnya kan. Jadi thinking about kayak gimana caranya lu nge-coach orang, gimana maksudnya you're creating a lot more leaders gitu akhirnya di company gitu, karena nggak bisa akhirnya cuman lu doang gitu. Jadi itu yang gua berasa sih. Jadi skill setnya pun pada akhirnya juga beda gitu. Maksudnya when you're doing yourself, and then when you learn to delegate, when you learn to create other leaders gitu kan, when you have to build a strong middle management gitu kan, akhirnya beda-beda semua. Jadi itu yang menurut gua berasa, dan akhirnya ya lu mesti level up terus gitu, mesti belajar terus, karena kalau nggak your company pasti akan outgrow you kan gitu. Jadi gitu sih. Wow. Oke. Apa deh? Nah, sekarang gue nanya ya. Oke. Kalau ini gue balik ke kuliah sih. Gue dulu ini gini, gue kalau ketemu orang atau di kampus gitu ya, maksudnya gue tuh bisa kadang I can tell gitu, oh ini orang kayaknya tipe mapres lah, ini bisa jadi mapres gitu. Gue kelihatan lah. And I think when I saw you the first time, I think at the time you were preparing for Teiman ya, kayaknya waktu itu ya. Bukan, aku Teiman ketolak 2 kali. Tolak 2 kali. Oh, lu ketolak 2 kali ya Teiman ya? Gue gak pernah ikut MUN, by the way. Jadi apa? Iya, gue gak pernah ikut MUN. I thought you were Gue bahkan gak lulus. Gue bahkan gak lulus IDIAS UI loh. Jadi gue enggak lah. They have a much better team gitu. Cuman gue jadi gue juga gak lulus IDIAS UI bahkan. Jadi terus sejak saat itu gue agak insecure gitu, kayak gue kayak gak jago di MUN juga bahkan segala macam. Jadi akhirnya gue kayak ya udahlah gitu. Tapi kayaknya waktu itu gue lupa, kayaknya waktu itu lagi prepare for MUN, cuman gue lupa which MUN, I don't know, is it Ecenman? Terus gue kayaknya waktu itu gue punya feel nih orang kayaknya mapres sih gitu. And then you turn out to become a mapres kan, dan mapres nas gitu. Were you always kayak thinking that you wanted to become mapres gitu, atau it's more of a coincidence for you? Tapi ya, aku kaget sih bahwa seorang Iman Usman dulu IDS tuh English Debating Society. Oh ya, English Debating Society, klub debatnya di UI. Wah, kalau aku jadi orang yang dulu ngenal kakak, aku selalu mikir, gua buat kesalahan. Nanti gue kasih tahu siapa yang ngetes gue dulu ya. You will be surprised. Nah, tapi dulu evaluasinya adalah
kayaknya kata mereka I was not a good debater, tapi gue lebih ke speaker menurut mereka. Menarik sekali. Ya, ya. Enggak, Tapi ya udahlah. I think you are very convincing ya. I think you are very convincing ya dari dulu ya. I don't know, but maybe juga mungkin dulu gue ngerasa dulu juga mungkin bahasa Inggris gue juga nggak terlalu bagus juga sih. Jadi ya I don't know. Not ada standarnya mereka lah, by the way. Anyway, lu gimana? Sorry, tadi pertanyaannya adalah dari awal tuh pingin atau enggak ya? Iya, lu udah kepikiran lo jadi mapres atau enggak? Jadi aku tuh Kak dulu ya. So I come from Tanjung Pinang sama Kak kan dari Padang. Pas kita Yeah. cuma aja kan. And I think this is very similar between us, and I really feel that this is a very important trait for everyone, yaitu ketika kita ke lingkungan baru itu kita nggak pernah mikir banyak dan we just try and enjoy things that we like gitu kan. Kita mau explore aja dan kita nggak ada ketakutan, nggak ada fear. Itu pas aku dulu masuk ke UI, I just wanna explore, I just wanna learn, I just wanna feel something that is beyond what I could do. Dan pertama tuh pasti kita bahkan nggak tahu mapres pas tahun pertama. Misalnya kayak aku tahun pertama mungkin awal-awal nggak tahu, tapi ya udah lewat aja gitu. Itu apaan sih, kayak nggak penting ya, terlalu jauh sama hidup aku gitu kan. But then semakin lama, semakin kita ikut sesuatu, semakin kita explore, kita semakin lihat kesempatan gitu nggak sih Kak? Kayak pertama tuh pingin, kayaknya gue bisa nih ya finalis di fakultas ya 10 tahun. 10 besar di fakultas dulu aku mikir, wah kayaknya gue bisa nih gitu kan. Waduh. Tapi semakin kita kejar CV, makin bisa banget, kayak gue bisa juara 3 besar nih, kayak gue bisa 3 besar nih di fakultas. Habis itu bisa juara 1 fakultas, habis itu bisa di fakultas gitu mikir, wah kayaknya bisa di 3 besar Uni. Hoki-hoki menang UI. Dan kan kakak, by the way kakak tahu nggak gosip yang tentang angkatan aku pas itu dulu? Nggak tahu, gue nggak tahu. Nah, ini ceritanya benar ini. Jadi aku selalu bilang sama orang, kalau aku tuh untung banget hoki. Hidup aku hoki. Karena? Hoki. Dulu sebenarnya aku juara 2 Kak. Aku juara 2. Oh ya? Seharusnya. Oh yeah. Jadi ada satu orang, my friend juga ya, dia itu angkatan 2000, dia kan aku angkatan 2011, dia tuh 2010. Habis itu, pas dia ikut, jadi dia itu ikut di tahun sebelum aku, dia juara 2 di universitas. FE. Oh yang FE bukan sih? Benar. Dan dia emang orang hebat. No compare, dia tuh orang hebat banget, sampai dia tuh ikut lagi di tahun aku Kak. Jadi dia tahun kedua di tahun kelas aku dia juara 2, dia ikut lagi di tahun aku. Nah, tapi dia itu pakai makalah yang sama persis. Jadi dia udah otomatis tuh bye-bye lah. Dia dapat 0 di ilmiah. Bahkan ketika dia dapat kayak 0 di ilmiah dia Kak, dia itu masih bisa kayak juara 7 atau 8, I forgot, atau bahkan 6 gitu. So you can imagine how good this person was gitu kan. Itu gila banget. Dan emang dia tuh full-fledged banget. Dia tuh pinter ngomong, pinter bawa diri, orangnya baik, semua tuh kayak so good, Aku nggak tahu sih dia. Oh, gue baru tahu kalau paper lu sama jadi 0 ya skornya waktu itu ya? Karena kamu jatuhnya ngejiplak sendiri, apa sih istilahnya, kayak kamu plagiat sendiri. Recycle ya? Lu recycle ya jadinya ya? Dia aturannya adalah kamu nggak boleh use a paper yang udah kamu publish sebelumnya, dan itu dia udah pernah publish. Oh, oke. I was so lucky, you cannot imagine. Gue dulu paper yang dipakai buat tingkat FISIP, tingkat UI, tingkat nasional beda semua loh. Serius loh? Emang ada waktu ngerjain? Nggak, karena gue merasa kayak waktu lu di FISIP, gue ngerasa kayak yaudah yang penting good enough aja gitu kan. Terus pas gue ke UI, kayak oke, gini kan, terus habis di UI kan dikasih feedback macam-macam kan, terus gue kayak I don't think this is kayak this will do for nasional. Akhirnya gue kerjain ulang gitu. Gila sih. Tapi ini kan gosip ya di kampus ya. Emang semua orang udah tahu bahwa kamu jangan daftar di tahun yang sama kayak Imam Usman, mending kamu daftar tahun setelahnya gitu loh. Tahu kan? Tapi lu dulu berubah gak sih? Dari dulu seinget gue, setelah angkatan gue, sistem penilaiannya tuh berubah. Bener. Setelah kakak tuh berubah. Gara-gara katanya, gue nggak tahu, tapi gara-gara di nasional, intinya kampus lain tuh komplain. Kamu kejauhan, bener. Kamu tuh dulu, jadi dulu, ini nggak nyombong ya, ini lagi cerita aja, by the way. Nggak, jadi dulu itu, gue ingat banget, jadi kan nilainya tuh dulu, intinya gue nggak tahu masih sama malu, dan gue nggak tahu apakah sekarang ini relevan apa nggak ya, tapi dulu tuh ada bahasa Inggris, ada paper, terus ada CV, sama kepribadian atau interview apa itu lah ya, yang gue nggak ngerti itu gimana nilainya. Bener. Terus
gue terus gue itu inget banget yang waktu di tingkat UI ya, gue nggak tahu kalau di nasional skornya kayak gimana, tapi gue inget banget, terus nilainya kan gini kan, jadi kalau misalnya lu nilai lu maksimal di suatu suatu kategori, orang lain tuh akan nilainya per nilai lu. Benar, sama. Bener, sama kan, sama. Jadi gue kan waktu itu jadi intinya kayak gue CV itu kan nomor 1. Terus nah terus kayak surprisingly apa namanya, papernya kan gue mikir kan gue bego nulis paper ya, terus gue kayak wah ternyata apa papernya nomor 1 gitu kan. Terus bahasa Inggris gue lupa, gue bahasa kayaknya nomor 3 apa nomor 4 gue lupa lah gitu. Intinya jadinya setelah diperperin, terus jadinya orang semua nilainya per nilai gue kan. Jadi gue lupa, tapi kayaknya tuh waktu pas gue yang di UI, jadi nilainya tuh 99,75 nilai. Gue nggak tahu di lu disebut nilai nggak? Di gue jadinya 99,75. Terus jadi yang juara 2-nya kayak 87. Jauh nah, banget. terus kan apa sistem yang sama dipakai buat nasional kan. Nah, pas di nasional akhirnya tuh orang pada komplain karena akhirnya jadinya kan maksudnya ya udah kalau CV lu tinggi sendiri, akhirnya kan orang nilai per lu kan. Jadi mau yang lainnya tuh tipis-tipis, akhirnya semua orang jadinya jatuh. Makanya akhirnya setelah tahun gua diubah sistemnya. Jadi kayak cuman boleh kayak 15 prestasi atau 10 atau berapa lah gitu, gua nggak ingat gitu. Top 10. Jadi top 10 kan? Tapi ya by the way, gue baru ingat ya, pas gue di nasional, lu tau gak sih, ini gue di nasional tuh ada kelucuan pas pengumuman. Kenapa tuh? Jadi, pas pengumuman di nasional, jurinya kebalik ngumumin. Lu pada ngerti lagi gak sih? Hah? Jadi, nih, kan dia kan udah kan, gue udah stres kan. Intinya gue selama kompetisi ini kan gue udah gak stres. Karena, maksudnya, when you carry UI flags, pasti kan there's certain expectations lah, dan there's certain burden kan. Terus kan tahun sebelumnya tuh, kalau nggak salah tuh, Tantia nggak menang kalau gue nggak salah. Nggak, Tantia tuh di atas gue, masih di atas lagi. Oh. Jadi pokoknya kayak nggak menang. Terus habis itu gue, jadinya akhirnya kan, dan ini kan udah lama banget, FISIP tuh nggak pernah masuk nasional kan. Jadi tuh gue agak-agak beban kan. Dia udah kayak gue udah stres lah gitu. Jadi gue udah pasrah banget. Nah, terus tadinya nih, ini epic nih, kan gue di Jogja finalnya. Lu final di mana? Bali. Oh ya, enak banget. Gue di Jogja. Terus tadinya harusnya ya final gue itu di Prambanan. Jadi mau pakai nari-nari apalah segala macam ini. Jadi kita udah semua kayak wah keren nih finalnya di Prambanan gitu. Taunya hujan, terus dirjennya nggak jadi datang. Jadi di cancel. Jadi dipindahinlah di hotel. Super nggak proper banget ini gitu. Terus habis itu kan dibacain pengumuman. Nah, mereka itu kebalik bacanya. Jadi juara 3 dibaca nomor 1. Jadi gue udah super stres kan. Jadi misalnya nih, jadi gue ingat banget nih, dan ini teman-teman gue semua kan, habis itu gue udah stres banget. Jadi ini udah, it's very weird because they announced from the first. Jadi bukan nomor 3, kan nomor 3 dulu kan. Jadi juara pertama ITB. Ini kan tuh si ITB udah ini kan, udah gue udah lemes kan. Udah kayak anjir gue udah nggak menang gitu kan, gimana nih gitu. Terus habis itu masuk ke juara kedua IPB. Ya lemes lah gue kan, maksudnya kayak oh my god, kayak gue, maksudnya kayak ini parah banget kalau gue sampai nggak masuk 3 besar gitu kan, maksudnya itu kan. Terus udah yang kedua, and ini persis kayak Miss Universe. Datang juri satunya, datang ke depan, kayaknya kebalik gue. Terus panik. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, maaf kebalik. Jadi diulang. Dan orang ini udah maju ke depan. Jadi ternyata kebalik. Jadi dia bilang, yang tadi juara 1 jadi juara 3, yang ini juara 2, terus juara satunya UI. Terus gue udah kayak, oh my god. Tapi jadinya tuh kayak, ini makanya gue bisa sangat relate, sangat empathize terhadap Pia Wurzbach gitu kan. Karena kayak gue kayak, lu mau antara lu senang lu juara 1, tapi habis itu kayak, oh my god, temen gue yang tadi dibilang juara 1 habis nggak jadi menang gitu. Jadi habis itu gue kayak oke. Wow. Itu habis itu kayak udah ada deh. Tapi ada yang nangis nggak? Pas itu ada yang nangis nggak? Enggak sih. Maksudnya jadi temen gue yang lain itu juga kan semua, jadi semua itu sama kaget karena kayaknya waktu itu nggak tahu, waktu kan gue udah kayak I think this happens to every UI yang ngoper dari UI pasti kan semua kayak oh pasti lu menang gitu kan. Jadi semuanya tuh jadinya misalnya udah kayak, jadi semuanya tuh lebih kayak
what is happening gitu. Jadi kalau gosipnya diangkat, gosipnya itu dulu ketika dia bilang kalau kalau lu tuh lomba lu harus kayak Iman Usman. Orang udah nggak bisa kejar. Karena Saingan dia mikir gue kayaknya nggak boleh tahu sama Iman Usman. Gue harus setelah aja apa sebelumnya tuh. bangke. Nggak, jadi ya gitulah. Jadi intinya ya itu sih. Tapi kalau gue pribadi dulu gue sebenarnya nggak kepikiran mau mapres sih. Tapi kakak kan dari Karena kayak, banget. Hah? Kenapa? Kak Iman dari SMA udah ada Ashoka Award, udah buat FL IFL, udah IFL. Ya. Iya enggak, tapi gue nggak kepikiran gitu. Nggak, maksudnya waktu SMA kan ada juga kayak gitu-gitu kan, kayak siswa berprestasi apalah segala macam gitu kan. Terus gue kayak pas kuliah tuh gue ngerasa kayak, aduh nih kayaknya nggak, karena gini, maksudnya kan ada orang yang, lu tau gak sih, gue punya teman yang kayak dari dia masuk UI, intinya tuh kayak his eyes was on the prize gitu. Jadi kayak intinya adalah gue masuk, gue mau jadi mapres gitu kan. Nah sementara gue tuh enggak, kayak salah deh gitu. Terus gue tuh merasa nggak tipikal, karena kan gue misalnya nih kayak gue nggak tipikal anak HI lah, maksudnya gue nggak ikut MUN, terus gue udah nggak ikut debat. Jadi gue kayak berpikir gue lomba apa lagi gitu, kayak mau ngelomba apa. Maksudnya terus gue juga bukan anak FE yang kayak ada macam-macam, ada L'Oreal brainstorm, ada namanya, ada kayak economics segala macam. Jadi lombanya kan terbatas kan. Jadi gue kayak ya udah kayak nggak, jadi gue nggak kepikiran gitu. Sampai akhirnya di tahun gue kan tahun ketiga ya ikutannya. Jadi pas tahun ketiga dekannya FISIP tuh bilang ke gue gitu, kayak kamu pokoknya mesti ikut. Kayak jadi akhirnya ya udah, jadi terus gue bilang aduh tapi saya males Pak, nih kayak ribet banget lah persiapannya apa segala macam gitu. Terus waktu itu gue ngambil kelas salah satu kayak mahalumnya gitu lah, jadi kayak wakil dekan yang bidang kemahasiswaannya gitu di kelas jurusan yang lain. Terus dia bilang intinya kalau gue menang di UI, gue nggak perlu masuk kelasnya dia lagi, gue A. Anjing. Jadi gue akhirnya boleh juga nih gitu. Terus akhirnya gue akhirnya ikut karena itu gitu. Terus ya udah pas gue menang di UI, gue nggak datang kelas dia lagi sih. Beneran A nggak akhirnya? Hah? Beneran A nggak? Dapat A. Wow. Jadi kayak jadi gue bilang, Mas aku pakai waktunya buat persiapan nasional ya. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak maksudnya ya udahlah kamu juga udah ngerti ini gitu. Jadi udah jadi gue udah nggak ikut ujian, nggak, jadi gue setengah semester nggak datang. Tapi kalau boleh tahu IPK Kak Iman Usman tuh berapa sih? Rendah gue. Berapa? Di UI. Di UI. 362. Anjir, jahat banget. 362 dibilang rendah loh. Enggak, karena maksudnya orang-orang pada 39, 38 berapa gitu kan. Karena gini, karena gua pokoknya gini, intinya gini, gue bilang pokoknya gini, gue tuh sehari gini aja. Gue kan nggak mau, intinya gue udah tahu, gue tuh nggak mungkin gue jadi IPK tertinggi itu udah nggak mungkin, gitu kan. Terus gue nggak, jadi gini, lu tau gak sih intinya kan waktu lu jadi maba, kan lu lihat orang yang maju-maju ke depan yang ke depan ini kan. Terus gue tuh udah berpikir, there's no way gue tuh maju karena gue tuh IPK tertinggi. Udah nggak mungkin, kayak karena di HI kayak semua orang kayak pada jago-jago, terus nggak mungkin HI itu juga kayak jarang lah HI itu kayak IPK tertinggi, FISIP tuh jarang karena lebih susah gitu kan. Nah terus habis itu jadi gue intinya sejak saat itu gue bilang ya udah, intinya gue ya kalau nggak dari situ ya paling jadi mapres gitu kan. Nah terus habis itu yang kedua adalah intinya gue cuma ngeliat aja karena kan gue banyak aktivitas di luar kan, organisasi apalah segala macam itu. Jadi gue bilang kayak selama IPK gue yang penting di atas cum laude, jadi penting di atas 3,5, gue bodo amat. Tapi kalau udah di bawah itu, baru gue stres gitu. Jadi intinya selama di 35, 35, 6, 36 gitu, ya udahlah gitu, bodo amat gitu. Jadi gue nggak pernah ngejar kayak, jadi gue nggak pernah ngejar kayak yang penting gue harus 4 gitu, terus akhirnya gue sacrifice organisasi, nah gue nggak mau gitu. Tapi gila sih, tapi ya sih, emang mungkin orang kayak Kak Iman tuh, bagi Kak Iman emang 362 tuh rendah. Aku bisa bayangin, mungkin karena Kak Iman tuh maunya 4 gitu kan. Oh, jadi 362 masih agak di bawah. Enggak juga, gue juga gak mau 4. Cuma maksudnya ya emang batas kemampuannya segitu. Karena gini, karena I think when you were, ini juga terjadi ketika gue S2 sih ya. Sebenarnya ketika lu udah kuliah, you can sense tugas lu tuh dapat berapa. Bener gak sih? Kayak
Hah? Oh, ya, S2 bener. Ya, S2 sih ya, S1 emang lebih halu kan. Soalnya kalau lu nggak tahu, lu udah ngerjain apa nggak tahu. Kalau S2, gue bisa sense. Tapi S1 sebenarnya juga kayak how much effort that you put into the work, you can tell gitu kayak in a way lah. Kayak you can tell kayak ini tuh adalah kerjaan A minus atau B plus gitu misalnya. S1 Jadi, iya jadi kadang tuh gue ngerasa, kadang gue tahu kayak, ya udah gitu. Misalnya gue nulis paper gitu. Terus gue kayak make reviewnya cuma berapa buku misalnya gitu. Ya udahlah gue tahu kayak ini tuh analisanya, gue juga tahu ini analisa juga kayak standar banget gitu. Cuman ya udahlah gitu, gue mikirnya gitu kan. Karena gue tahu yang penting udah ini pass enough, this is A minus material, ya udahlah, and I'm satisfied enough with A minus, dan gue nggak mau kayak work much harder untuk push to A supaya, dan akhirnya gue jadinya misalnya mesti begadang lagi atau gitu. Jadi gue nggak ini gitu. Kak, tapi aku penasaran deh. Berarti kakak itu tipe yang percaya IPK tuh nggak penting-penting banget ya berarti ya? Jadi intinya gini, gue merasa tetap penting, tapi jadi gini, antara lu IPK 3,6 sama 3,7 berapa sama 3,8, menurut gue tuh beda-beda tipis. Intinya kalau lu udah cum laude, menurut gue in a way equivalent, unless lu tiba-tiba 3,9 sendiri, nah itu baru agak-agak beda. Tapi kalau menurut gue kalau 3,6 sampai 3,8 itu sama aja menurut gue. I see. Kak, kalau mau daftar kerja di ruang guru ada minimal IPK nggak? Nggak ada. Oh. Jadi nah emang, dan gue maksudnya selalu percaya bahwa IPK is not a sole kayak determinant kayak of how good you are, karena ya pasti lah maksudnya kan orang tergantung gitu. Maksudnya whether you want to meet the kriteria apa enggak. Tapi intinya menurut gue selalu mikir gitu, 3,6, 3,8 tuh nggak beda-beda jauh. Kayak sama aja efeknya, sama-sama cum laude gitu. Jadi udah. Unless tuh 3,9 gitu, baru kayak beda. Ada nggak tipe 3,9 yang akan kakak? Di HI? Nggak ada, paling tinggi 3,81, 3,83. Top 10 dong, IPK udah top 10 dong kira-kira. Enggak juga, karena semua orang kayak nilainya bagus-bagus. Lu lupa angkatan gue isinya ambil semua. Kayak Afu gitu kan, kayak siapa semua, Gesa, semua gitu-gitu. Itu juga ada gosipnya. Jadi kalau kata orang, HI, jadi kayak kata orang tuh setiap angkatan tuh ada yang, jadi ada angkatan yang super keren. Angkatan yang paling keren itu adalah HI 2009. RKK, IP, Afu gitu kan. Yang rame-rame tuh sama Diku, yang kayak udah semua. Tama tuh. Hah? Tama, of course. Sama Niko. Niko 2008. Oh, Niko 2008. Ya. I see. Tuh, Niko mana nih? Niko Sosio apa Niko HI? Sosio. Oh, Sosio 2009. Oh ya, cuma dia bukan HI ya, benar. Bukan. Iya, jadi akhirnya kayak ya udahlah gitu. Jadi akhirnya gue kayak ya udah gitu. Iya loh, dan teman kakak angkatannya semua satu Kolombia, ada lagi Stanford lah. Kayak semua itu di US ya, tapi yang nggak ada yang di UK, nggak ada di Eropa ya. Yang kita tahu ada yang di UK sih. Ada yang di UK tapi kayak majority US. Majority US. Kayak angkatan gue Kolombia ada 4, ada 5. Gila. Harvard 1, Afu. Mana lagi ya? Kayak Kolombia banyak banget lah. Kayak gue juga bingung. Kayak kenapa nih semua di satu alma mater lagi juga kayak. Rencana lagi nggak di sekolah? Kak Iman ada rencana sekolah lagi nggak nih? Atau Hus. Oke, Kak Iman, nah terus kalau Kak Iman nggak usah apply, dia undang tuh, Iman kamu datang dong ke kita gitu ya? Enggak. Gantian gue. Hah? Kakak mau ini nggak? Kakak mau jadi dosen nggak? Enggak ya? Nggak tertarik ya? Enggak mau. Maksudnya mau aja gitu. Cuman maksudnya not as a primary job ya. Maksudnya I would love to teach because I love teaching in general. Tapi I don't think it's gonna be kayak my primary job gitu. Tapi kayak ya udah gitu. Oh iya benar tuh kata Winchan. Si Ipeh tuh di Oxford. Gesa tuh di Melbourne. Jadi ada campur beda-beda sih. Oh, Hai Winchan. Teman kita. Ya. Jadi coba ya. Kalau nih sekarang kalau lo, menurut lo, ini karena gue nggak tahu, ini orang yang nonton tuh pada lagi kuliah, apa udah lulus atau apa, gue nggak ngerti sih. Siapa? Nggak, orang-orang yang nonton ini, makanya gue lagi bertanya, gue lagi berpikir pertanyaan apa yang cocok buat ini ya. Kak Iman buka yang
bisa orang nanya question. Oh ya, buka questions ya. Coba Iya, kita lihat questions deh daripada. Gimana nih? Bentar. Gue lagi berpikir pertanyaannya banyak banget, gila. Gue nggak bohong, berapa banyak banget. Aku nggak baca di bawah biasanya. Lu bisa baca nggak sih? Nggak. Aku nggak bisa baca dan aku biasa juga nggak baca chatnya itu biar aku nggak fokus. Oh, ntar gue lagi mencari pertanyaan yang bisa dijawab dua-duanya. Oh ini deh nih ya, ntar. Gila. Ini kalau pertanyaan tentang Mapres, gue udah nggak tahu sekarang kayak apa sih ya. Ini aja deh, ntar. Nah tuh. Tapi jadinya nutupin dulu ya. Ini nggak bisa dipindahin ya. Gini, udah nggak tutupin lagi. Yeay. Nah gitu. Suka duka kuliah S2. Suka duka kuliah S2. Shoot, yang kalah duluan. Oke, Jepang ya. Jepang satu kali ya. Ya. 1, 2, 3. Yi-er-san. Yi-er-san. Oke, kakak duluan berarti. Oh. Oke. Oh, kok Irsan sih? Irsan itu kan Mandarin. Oh iya. Kan lu ini jago Mandarin. Oh, gimana kak? Suka duka. Aku mau tahu dukanya deh. Sukanya pasti udah banyak lah, Kak Iman. Oh, dukanya. Dukanya aja dong. Wes. Ada nggak? Gue sih tapi S2 se-happy itu sih. Iya sih, Pak. S2 tuh Bingung gak sih? Gue nyari duka. Nggak, maksudnya gue nyari duka karena gue lumayan grateful. Jadinya gue juga agak bingung gitu. Oh, mungkin ini sih ya. Kayak... karena I think this is a problem that usually comes from orang-orang yang nggak dari negara berbahasa Inggris ya. Jadi gue tuh suka sebel banget ketika gue kuliah. Intinya tuh gue diomelin sama dosen gue mulu. Misalnya dicor-coret tuh grammar gue gitu loh, bukan kayak substance of my writing. Jadi tapi which is menurut gue is a constructive criticism karena maksudnya kan dia berpikir kayak if you want to publish this it has to be perfect kan gitu. Jadi cuman gue kayak akhirnya lumayan dulu kayak apa ya, kayak lumayan tough aja gitu sih. Dan maksudnya beda kan karena meskipun gini ya, misalnya di HI itu dulu seingat gue emang ada, bahkan sebenarnya udah ada beberapa kelas yang gue mata kuliahnya tuh full bahasa Inggris, including sebenarnya papernya juga bahasa Inggris. Jadi sebenarnya nggak se-shock itu juga gitu. Cuman kan it's different ya, maksudnya kadang lu cara mikirnya and logicnya lu kan Indo kan. bener. Terus pas lu nulis jadinya bahasa Inggris yang di Indonesiain gitu loh, bukan English, bukan academic writing English gitu. Jadi itu yang gue dulu tuh lumayan kayak intinya nyebelin lah gitu. Terus jadi gue kayak suka sebenarnya di situ. Tapi kalau yang lain-lain sebenarnya gue se-happy itu karena menurut gue kuliah S2 gue gabut. Bener. I think kuliah itu ya, S2 itu beneran, ini Kolombia ya. Iman Usman, selesai gitu. Orang selesai nggak sih? Enggak, dan maksud gua jadi gini, ini juga buat orang-orang yang pada pengen ke Ivy League ya. Sebelum berangkat ke Ivy League itu kita tuh kayak we were kayak overwhelmed with pressure and expectations bahwa kalau gua ke Ivy League schools terus bakal susah, terus orangnya pada pintar-pintar semua gitu. Pas gua masuk ke sana dan jalanin, sebenarnya nggak susah itu sih. Jadi maksudnya ini bukan gimana, tapi maksud gua kayak ternyata ya ada juga orang yang B aja juga ada gitu. Jadi maksudnya kayak misalnya pas diskusi, dan misalnya kalau S2 kan banyak kayak classroom participation kan. Benar, yes. Jadi akhirnya kayak berasa kayak ini orang sebenarnya biasa aja gitu. Cuman dan sebenarnya nggak sejago-jago itu juga. Jadi akhirnya it also kayak boost my confidence a little bit lah bahwa gue nggak sebego-bego itu juga gitu. Tapi S2 itu sebenarnya tuh pilihan banget. Jadi kalau S1 kita tuh stres banget sih, kayak semua orang tuh harus kayak ikut jalur yang ditentukan gitu kan. Sedangkan kalau S2 itu literally banyak banget orang kayak you can do whatever you want gak sih? Kayak kamu mau kuliah banget itu bisa, kamu mau kayak Andika yang setiap hari pergi main itu bisa juga. Tapi nggak juga. But you get that. Gue gabut dulu itu, gue literally gabut sih kuliah. Jadi dan ingat gak sih lu? Gue nggak tahu sih, tapi kalau gue ya waktu di semester pertama gue tuh kayak tadi gue nanya, so how many credits can I take gitu. Terus dia bilang, oh karena lu international student, kayaknya nanti lu bakal shock nih, lu jangan ngambil banyak-banyak, udah lu ngambil yang minimum aja gitu. Bullshit anjir. Iya kan? Iya. Terus gue akhirnya ngambil lah. Kayak, jadi tadinya gue bahkan disuruh 9 kredit gitu. Gue bilang, ih gabut banget gue 9 kredit gitu. Gue bilang, enggak, gue ngambil 12 deh gitu. Terus gue jalanin 12 kan, terus dia udah kayak nakut-nakutin gitu. Pas gue jalanin 12, sumpah gue gabut. Gue kayak, gila kerjaan gue tuh nonton Korea. Kayak gue tuh bingung kayak, karena 12 kredit tuh cuma 4 kelas. Terus we came from di UI,
Dimana kayak kita ngambil selalu 24 kredit, terus habis itu tambah organisasi kan. Itu gue di sana gabut dong. Jadi gue berasa kayak, gila gue gabut sih ini. Nah, akhirnya semester 2, akhirnya gue ngambil kredit maksimum, and then I'm doing thesis at the same time. Berapa tuh maksimumnya? Kayak 18 credits atau berapa gitu. Terus gue ngambil, tapi plus thesis. Jadi kalau gue ada tesisnya, jadi plus tesis. Right. Makanya akhirnya gue bisa selesaiin cepat, gara-gara gue kejarin. Oh. Dan itu aja tuh menurut gua, maksudnya itu aja menurut gua tuh masih gabut juga. Jadi, tapi nggak tahu ini mungkin menurut gua karena gua School of Education sih. School of Education in general emang gak gabut sih. Jadi ya udahlah gitu. Tapi kakak kenapa ambil School of Education ya dulu ya? Aku pernah baca nih, aku udah pernah baca. Iya karena. Aku udah pernah baca. Iya. Udah baca kan. Jadi gitu. Jadi ya. Gitulah. Next question. Kalau lu gimana? Tadi, apa? lu dukanya lu apa? Dukanya aku itu sebenarnya bener sih, susah mikirin duka nggak sih? Susah banget mikirin duka karena everything tuh sebenarnya kayak kayak lu mimpi gitu loh, kayak lu setahun terus lu kayak sana kayak I am having fun gitu, kayak makanya terus homesick juga nggak berasa homesick, apalagi kan gue di New York ya. Di New York itu tiap minggu ada orang datang, literally orang Indo datang tiap minggu ada. Parah sih. Jadi kayak siapa lah, misalnya pejabat lah, apalah segala macam. Jadi tuh nggak gabut-gabut, kayak misalnya kayak ada aja orang bawain apalah segala. Jadi gue juga nggak homesick juga. Jadi kayak dan setahun doang kan. Jadi kayak ya udah gitu. Apa yang mau dikangenin juga. Susah sih mikirin. Apa ya dukanya? Nggak ada sih dukanya, tuh susah mikirnya. Nggak ada kan? Yaudah, kita next question ya. Oke, tapi aku sayang banget sih sama teman-teman aku di sana, tuh sayang banget. Tadi sana aku baru telepon sama temanku. Makanya. Nih, aduh gue bingung banyak banget pertanyaannya sumpah. Apa ya? Nggak, soalnya banyak pertanyaan yang generik juga, jadi gue lagi menghindari gitu loh. Jangan pertanyaan yang kan bisa kalian dapat di Google gitu loh. nih. Tuh. Wah, aku lihat ada Pak Tora nih. Gimana? Bagaimana rasanya? Ada siapa? Kalian tahu no. Bagaimana rasanya jadi anak rantau? Ada ini senior aku, Pak. Ini bagaimana rasanya jadi anak perantau? Dulu deh, siapa dulu? Ayo. Oke ya. 1, 2, 3. Tadi harusnya aku udah. Oke, Andika yang kalah. Dulu. Oke, anak rantau ya. Menurut aku sih ada plus dan minus, dan semua tuh tergantung ke kita. I think everything itu kembali lagi ke kita. Menurutku anak rantau ada strength sama weaknesses. Strength-nya itu adalah kamu tuh biasanya tuh kamu kecebur tempat baru dan kamu tuh semangat untuk tahu banyak hal. Tapi karena kerasnya hidup, aku yakin dulu Kak Iman juga sama lah. Pas Kak Iman aktif di mana-mana, ntar orang ngatain itu orang Iman Usman ngapain sih sosok banget gitu ya, sok pinter banget. Kayak pasti nih gitu nggak sih dulu kakak gituin juga nggak tahu nggak? Di UI lah minimal di UI. Lumayan. Ya kan? Lumayan, karena you're disrupting the status quo kan. Jadi kayak ini apa sih anak baru, apalah gitu. Terus kalau misal Kak Iman lomba menang apa, dia ambi banget sih jadi orang ngapain gitu kan. Tapi lu kecil ruang guru man, mungkin mereka masih lapin pantat orang gitu misalnya. Lu kan Iman Usman. Gue jahat lo. Enggak. Makanya itu, tapi gini, aku juga bisa ngerti. So I think that's one very good strength that we wanna explore and we wanna do our best gitu kan. Jadi kita jadi nggak terikat sama apa yang udah di build up. Tapi again, bahwa aku tahu nggak semua orang tuh seperti itu. Banyak orang yang dia tuh merasa insecure, dia tuh merasa takut, dan dia ngerasa dia nggak bisa berkembang karena itu. I think Kak Iman is very strong, and I always tell people that you are one of my role models juga. Ketika kamu dihantam orang, you rise up and go beyond gitu kan. Ketika orang bilang Kak Iman Usman, Kak Iman ya tutup satu mata, tutup telinga gitu. Ngapain gue dengerin orang, lu jalan terus berhasil gitu kan. Dan ini kayak aku udah pernah cerita atau enggak, aku lupa deh. Just for people to know, right? Jadi aku tahu Kak Iman itu dulu di Margonda, di apartemen tuh. Jadi aku lagi mau latihan lomba. Ada Kak Iman. Terus aku lihat nih, orang ini fun banget ya, kayak ngucul-ngucul gitu. Kayak sekarang ini persis kayak fun banget orangnya kan. Bukan yang kamu bayangin itu kayak yang seserius yang kayak nomor 1 di Indonesia gitu ya. Orang nomor 1 di Indonesia, pelajar 1 dari 5 juta gitu, 1 dari 8 juta. Kita kan bayangin tuh kacamata very serius ya, very uptight and everything. Terus ketika ketemu, fun banget. Sampai aku pas keluar, orang baru tanya aku, Kak, lu tahu gak sih yang tadi itu ada Iman Usman? Tuh bilang, hah? Yang mana? Gitu kan, yang mana? Gue harusnya kenal anjir gitu kan.
Tapi bilang, iya itu yang tadi lu ngajak ngobrol itu. Saya bilang, hah serius lo itu si Iman Usman itu. Jadi kayak I really feel that, you know, kayak oke, berarti kamu itu nggak usah terikat sama apapun, you know, your culture and everything. Yeah, just go rise and beyond. I really feel that that's something is a strength, dan kamu harus punya people dari waktu. Iman Usman for example dari Padang. Dulu kan Kak Iman dari Padang, dari kota kecil. Aku tahu Kak Iman tuh nggak belajar bahasa Inggris, cuma nonton dari Harry Potter and everything, right? So I think these are what people need to know. They need to look up to someone, and you know, I'm very glad you make a Ruang Guru. Ruang Guru is going so well. Bahasa televisi, pujian banyak banget terhadap Ruang Guru, changing the revolutionize the education system. Bahkan, nah ini ada cerita menarik lagi nih. Apa tuh? Jadi kemarin itu aku sama kakak aku nonton di TV kita juga. Ruang Guru. Terus kita ingat banget itu tuh lagi ngajarin tentang yang matahari sama bulan. Did you watch it? Oh, gerhana itu ya? Ya. Terus kakak aku bilang, ini keren banget ya, apaan ya? Terus bilang, ini ingat nggak Iman Usman? Terus bilang, oh si Iman yang itu. Aku bilang, iya itu yang punya dia Ruang Guru. Dia bilang, keren banget ya. Terus aku tanya, terus kok iseng kan, you know me, I like to know, I am inquisitive. Aku bilang, Kak, in my own language ya, kakak bayar nggak nih untuk kalau anak kakak nanti gede ya, sekarang misalnya anak kakak udah gede, kakak bayar nggak nih untuk kayak gini ya, aku bilang. Terus tanya, emang harganya berapa? Terus aku bilang kan, kalau nggak salah 1 juta deh. Terus dia bilang, hah serius loh? Gitu kan. Terus aku tanya, maksudnya itu mahal atau murah? Mahal atau murah? Terus kata dia, ya murah banget kalau misalnya tuh 1 tahun gitu loh. Karena kalau kamu bagi itu cuma 100.000 sebulan. Tapi by the way, at that time aku nggak tahu harganya. Aku nggak tahu harganya. Dan aku akhirnya si suami dia liatin, baru dia kasih tahu aku ada 2 paket kan. Akhirnya ada yang diskon 60% dan everything. Nah, but the point is dia bilang kayak gini. Dia bilang, gila dulu kalau kita nih zamannya kita belajar video yang kayak cantik-cantik kayak gini, kayak they let you imagination runs wild and let you imagine. Itu tuh pasti beda banget rasanya gitu. Bandingkan kamu cuma lihat buku ya, textbook, terus kamu tahu lagi guru Indonesia majority itu kayak gimana, itu beda banget. So I'm really karena ada Ruang Guru yang banyak lagi. Thank you. So just to everything, anak rantau, I think you figure out, you know. Tapi yang paling penting udahlah kayak ini gue nggak bayar Andika ya, by the way. Yang mendengarkan gue nggak bayar Andika ya. Memuji-muji Ruang Guru. Gue nggak bayar Andika memuji-muji Ruang Guru. Kan belum bisa dibeli pakai duit sekarang. Wes. Oke. Next question ya. Apa ya? Nih. Bagaimana membangun kepercayaan diri sendiri walau suka dibanding-bandingkan? Lu pernah di compare nggak? Membangun kepercayaan diri jarang sih. Paling pas pacaran, garing canda. Ntar gue marahin gua. Oke. Oke. Dibanding-bandingin, ntar gue dibandingin sama siapa ya? Exactly. Karena ini contoh ini kamu. Nih. Kenapa? Pasti orang yang bilang lu kayak Iman Usman dong, bukan lu Kak Iman yang dibilang lu kayak dia dong, enggak soalnya. So you don't feel it, I think. Oh enggak, ini terjadi. Jadi dulu gue itu sempat, nih tadi juga ada nanya si Insecure ya. Gue tuh sering dibandingin sama Belva. Kak, bentar. The question jangan hilangin nggak sih biar orang yang baru datang tuh dia bisa tahu. Oh iya, benar. Gimana caranya memunculkan tadi lagi ya? Kalau udah gue di... Bisa, kalau nggak bisa. Oh nih, oke. Udah. Jadi gue, jadi gue tuh sering banget dibandingin sama Belva misalnya lah gitu ya. And ini gue nyantai karena karena kan maksudnya ya we were kan co-founder berdua-duanya gitu kan. Terus maksudnya dua-duanya tipe alpha lah in a way. Maksudnya we both are ambitious, we both are talented and skilled in whatever we're doing gitu kan. Terus kemudian maksudnya juga punya pedigree yang bagus juga gitu. Jadi maksudnya we are very often to be compared lah gitu. And kalau gue mungkin awal-awalnya gue yang merasa insecure gitu, karena kan kayak maksudnya gue tahu Belva dari awal kan, and I know kayak this guy is so smart, this guy is very talented gitu kan, kayak cepet banget lah mikir apa, jago banget gitu. Sementara gue tuh datang dari background dimana gue tuh nggak kenal sama apapun ini semua gitu. Maksudnya kalau dia kan emang karena dulu belajarnya computer science, belajar bisnis, jadi ngerti lah dikit-dikit. Kalau gue kan kayak ini apaan yang gue kerjain gitu. Jadi
ketika di awal gue sempat merasa insecure gitu, tapi makin lama ngerjain apa segala macam, akhirnya sih menurut gue fokus on my strength sih. Jadi apa yang menurut gue kayak this is something that I have that he doesn't have, which can complement him in a way, dan akhirnya gue trying to push myself to be really really good at that gitu. I see. To the extent basically akhirnya juga dia acknowledge juga gitu misalnya gitu kan. Dan akhirnya ketika gue tahu bahwa I'm actually good at this gitu kan, and misalnya jadinya juga di trust untuk kerjain sesuatu dan segala macam, akhirnya it gives me a lot of confidence about myself juga. Jadi akhirnya there's no point of comparing juga, karena we both have different background, we both have different context gitu kan, interestnya juga beda, and therefore maksudnya it's not apple to apple gitu. Jadi menurut gue akhirnya itu sih sama lah kayak misalnya dan akhirnya gini sih, dan ini juga terkait sama pendidikan ya, it goes back to how you measure something gitu, dan apakah itu comparable. Jadi misalnya kayak kalau lu mengukur seekor ikan dari bagaimana cara dia naik atau manjat pohon, ya lu nggak akan, it's a wrong measurement lah, karena dia nggak akan bisa gitu kan. Tapi ya lu compare ikan sama ada, maksudnya ya gitu lah. Jadi akhirnya menurut gue tiap orang ya unik aja dan beda-beda gitu, dan itu yang akhirnya membuat gue jadi confident sih. Jadi ya tinggal cari aja sih, maksudnya what is your strength gitu sih, and focus to excel and really really good at it. I see. Very interesting. Very Gitu. Yes. Iya. Apalagi sini pertanyaan. By the way, kalau ada pertanyaan juga boleh ya, sambil gue mencari-cari ini. Aku nggak ada pertanyaan sih. Aku sedar dengar cerita Kak Iman, karena ini sebenarnya aku di sini tuh mau curi-curi ilmu dari Kak Iman sama kalian. Kita harus belajar dari yang udah. Wah. Lebay. Bentar ya, gue lagi nyari pertanyaan. Oh nih. How do we make peace with failure? Waduh, berat ini bos. Ini berat banget. Ini terlalu berat banget nih. Halo, lu pernah gagal nggak? Sering lah, Kak Iman ketolak 2 kali. Mau itu nanti ketolak. Wah, sering banget. Cuman again, aku tuh banyak target gitu loh Kak. So I always have more than one thing that I want to pursue gitu. Jadi satu yang lewat ya udah, masih banyak gitu loh yang lain yang bisa aku kerjakan. Kecuali kalau misalnya urusan hubungan itu aku kena banget sih. Kalau misalnya udah hubungan itu susah bagi aku. Makanya I keep my circle very small sebenarnya. Karena aku tahu kalau ada teman aku yang nanti ada apa-apa tuh I would feel a bit hurt gitu ya. Jadi for me tuh kalau kegagalan profesional very rarely happens to me. Sangat jarang. Aku juga nggak ngerasa itu gagal. Tapi kalau misalnya kadang sama temen tuh aku ngerasa kayak kenapa ya, kayak could have done better kayak gitu-gitu sih. Yang hubungan itu yang menurutku lebih dalam ya. Dan I feel like ini yang sesuatu yang aku harus improve on sih. Makanya juga satu hal yang aku build di start, karena I'm starting cita-cita itu kan Kak, cita-cita, dan aku benar-benar selalu tanya teman-teman sih kayak how can I make like a good circle of friendship, how can I have like a healthy environment of of workers gitu-gitu, kayak karena aku tahu banget culture itu penting banget kan, kayak I know lah, I'm sure you know much better than me, dan aku nggak pingin ntar di dalam tuh kayak, karena aku dulu kan adalah kantor aku salah satu yang kayak unhealthy banget gitu loh, kayak toxic banget lah in a way, karena mungkin orang juga stres kan. Jadi kalau orang stres mau ngapain lagi, ya udah ngatain orang gitu kan, kayak ngatain orang kan cara paling gampang to make ourselves feel better, and I feel like that is not a place or a culture that I want to. That is so true. Ya, iya loh, kalau orang stres dia tuh pasti. That is so true, ya. Yeah. Iya, cari cara untuk buat hatinya feel better, dan cara dia lakuin itu ada 3 cara biasanya. You either hurt yourself, you hurt other people, or you hurt both gitu loh. Gitu. Sedih sih, tapi ya that's the fact. Bagus sih gitu. Kalau kakak gimana? Jarang lah. Enggak lah, gue banyak tahu kegagalan. Gue banyak sih. Maksudnya kan ada something that juga gue tulis banyak di buku. Tapi menurut gue cara berdamainya sih pada akhirnya, jadi gini, maksudnya we need to see, atau we need to have a different lens and different perspective when we see failure gitu. Maksudnya, you don't see failure itu bukan sebagai end game gitu loh. Tapi ini tuh kayak, ya ini kayak jadi ibaratnya gini lah. Lo misalnya mau ke mana? Misalnya lo mau ke suatu tempat gitu kan. And you thought that the way to get there is actually to go through jalan A gitu. Tapi ternyata jalannya buntu gitu. The option is that you want to stop di sana, atau nabrak-nabrakin mobil lo ke
jalan buntu itu, ke dinding itu, or you turn around and then find other road gitu kan. Bener. Nah, the way I see failure itu sebenarnya sama kayak gitu. Jadi maksudnya gue nggak ngelihat failure itu sebagai dead end atau jalan buntu yang gue kemudian nggak punya option. Maksudnya even ketika jalan buntu pun I have an option to turn back gitu. Jadi and step back gitu. Jadi setiap gue ngeliat failure ya udah, maksudnya is another. Of course I get disappointed because sama aja kan kayak kita mau pindah ke jalan mana tadi. Gue udah ngabisin bensin, I've spent a lot of energy to get there gitu kan. Gue udah mikir macam-macam gitu kan. Gue buang-buang waktu gitu kan. Tapi ya udah, maksudnya the point is that gue mau stop di sana atau gue mau akhirnya sampai ke tujuan gue. And maybe sometimes it takes longer to get to apa ya, maksudnya to ke tujuannya kita, tapi we never know gitu what we are going to encounter in other road gitu. Jadi misalnya gara-gara gue mundur ke belakang, gara-gara gue muter balik, dan gue nge-explore jalan lain, ternyata gue misalnya nemu tempat makan yang bagus. Misalnya ternyata jadinya gue ketemu sama apalah gitu. Misalnya even kayak, gue ketemu pengamen yang ternyata bagus banget, and it makes me jadi senang, jadi happy dengan musiknya dia gitu kan. Jadi you never know gitu. Jadi akhirnya menurut gue, maksudnya itu ya sih yang jadinya akhirnya jadi stay positive aja sih akhirnya. Ya, dan kadang justru hal yang terindah itu datang ketika kita nggak expect atau kita nggak sangka itu benar. That's true, ya. Yeah. Kayak aku dulu aku kan bilang tadi ketolak payment keterima di HNMUN gitu. So good. Iya. Iya, makanya kayak gue gara-gara nggak keterima IDS jadinya gue jadi punya banyak waktu untuk kayak doing my activism sih. Karena I can imagine if I were into debating, dan maksudnya itu kan udah pasti praktisnya. Misalnya kayak I know people who were, let's say join MUN aja kan praktisnya gila kan sebenarnya gitu. If you're doing it seriously ya, karena juga orang MUN main-main doang gitu. Cuman kalau lo mau serius kan it takes a lot of practice gitu. Dan gue sih maksudnya I would rather just my time to do something else gitu. Jadi gue actually bersyukur sih gue nggak ikutan akhirnya IDS atau apapun itu gitu. Benar. Ya iyalah, udah ruang guru sekarang ngapain IDS gitu kan? Wah, enggak kan dulu. Pada masanya gue nggak tahu ada ruang guru apa segala macam ya. Manusman itu dari Andika Sudarman. Jadi ini omongan aku. So I shoulder it. Ya. I'm sure. Nih ada pertanyaan nih dari orang di sini nih. Kak, saran atau motivasi buat mahasiswa yang bukan dari top kampus nasional? Kak, bentar ya. Sebelum itu, aku pengen jelasin sedikit tuh. Kenapa aku agak sensi? Oh ya. Kenapa aku agak sensi bawa-bawa yang nolak-nolak? Karena kadang, I know for a certain ini ya, kadang tuh orang tuh nolak orang bukan karena dia itu kurang bagus gitu loh, tapi karena orang ngerasa you are a threat for people, and I don't think that's healthy gitu loh. So that's why I really hate people yang kayak gitu loh, kayak banyaklah di SMA aja aku banyak sering cerita kan, aku sering banyak konsultasi ke orang gitu kan, dan banyak cerita tuh dia di sekolah gitu kak, kayak dia sekolah internasional, aku nggak mau sebut nama lah, tapi dia itu mau ikut apa-apa organisasi tuh di sendiri tuh nggak kasih dia ikut karena dia se-excellent itu gitu loh. So I really hate those kind of people sih. Dan kalau teman-teman, you know, if you are that kalau teman-teman ada orang kayak gitu ya jangan kayak orang kayak gitu. Justru kalau ada orang yang kayak Iman, lo harusnya nge-tag dia, harus deketin dari awal gitu loh, bantu dia sukses, biar ntar dia juga berterima kasih ke lu daripada dia benci lu kan. Satu hari ya gue orang belum jujur aja aku orang yang dendam kak, aku orang yang dendam. Dan kalau misalnya orang yang bantu aku pasti ingat, tapi kalau misalnya orang yang senseless kayak cuman kayak karena dia nggak suka kamu lihat kamu sukses terus kayak dorong sih, aku bakal ingat orang kayak gitu lah. Tapi ya I don't know what I will do in the future, tapi that's in my mind udah pasti. Dan I think that's human nature, itu hal yang normal di setiap manusia. Kak, tadi pertanyaannya gimana kak? Tadi ada yang tanya kalau bukan dari top kampus. Nih, iya kan banyak orang ngerasa kayak, wah gue kalau udah kampus gue biasa-biasa aja, bukan UI, ITB, UGM gitu, dan kayak I don't have much options gitu. What do you think about it? Nih kak, itu sama persis seperti orang tanya, gimana kalau aku datang dari daerah bukan dari Jakarta, for example, atau kenapa aku nggak datang, gimana aku nggak datang dari Jogja, Jakarta, Bandung gitu. I think the same thing, you know. Kamu blame your current situation. Satu, kamu harus tahu dulu kenapa dulu kamu nggak bisa masuk kampus yang bagus. Apakah karena kamu nggak mau atau karena kamu nggak bisa? Kamu nggak bisa itu karena faktor apa? Apakah you didn't work hard enough atau kenapa gitu kan? So that's one thing that you have to reflect on yourself dulu nih. Kamu harus tahu, kamu harus cari tahu apa masalah kamu gitu kan? Karena semua hal itu bisa terjadi, tapi itu faktor eksternal. Faktor internal kita itu bakal ngaruh banget sama eksternal itu. Jadi sebelum kamu bisa pastikan dari internal kamu tuh no problem, jangan pernah salin eksternal. Ya salahin boleh, tapi kamu juga mikir gitu. So that one thing. The second thing adalah untuk menjawab gimana kalau misalnya kamu bukan dari sekolah yang bagus. Dude, banyak orang yang nggak dari sekolah bagus sukses. Kamu tahu William Tokopedia nggak? Dia dari BINUS, man. Ya aku bukan bilang BINUS nggak bagus ya. Tapi kalau kamu bandingkan persepsi sama si UI ya lumayan jauh gitu rentangannya gitu. But semua kampus itu adalah
Prasmul, BINUS, UI, ITB, dan semua kampus-kampus itu banyak orang yang sukses. You know, when there is a will, there is a way. Dan juga yang kamu harus ingat adalah kayak gini. Kadang ya, justru kalau kamu di kampus yang bagus itu plus sama minus. Contoh nih, kalau aku bayangin ya, kalau kamu sekolah atau kuliah di tempat yang not too competitive, tapi kamu tahu ada orang kayak Iman Usman, jadi aku bayangin ya, misalnya aku dulu misalnya kampusnya X lah ya, atau enggak, sebenarnya kampus Prasmul misalnya. Tapi mungkin nggak UI misalnya kan, tapi aku tahu nih ada orang kayak Iman Usman atau Andika for example. Gue pingin sekompetitif dia, gue pingin selevel dia misalnya. Dan gini, kalau di UI, kalau kamu mau ikut seleksi lomba keluar negeri itu susah banget. Karena saingan itu banyak yang oke-oke banget. Banyak orang yang kayak so smart that you can even imagine how good they are. Tapi kalau kamu dari kampus yang nggak sekompetitif itu, kamu lebih banyak chance untuk dapat kesempatan itu. Jadi emang, you know, there's always plus and minus, and it's how kamu bisa cari opportunity di dalam kesempatan itu, di dalam kondisi itu sih. Benar nggak sih, Kak? Iya. Ini benar, nggak, jadi ini benar karena gua waktu itu ngerasain, misalnya kayak waktu gue di SMA, kan gue dari Padang ya, SMA 1 Padang. Gue itu, I was at the point dimana intinya gue di Padang lomba apa aja gue menang gitu. Karena, apa namanya, enggak, karena menurut gua the competition there was actually nggak on par sama, maksudnya gua harusnya bisanya apa gitu. Dan kayak lu bilang tadi, karena ya udah karena kompetisi gue cuma di Padang-Padang aja gitu kan, jadi akhirnya gue mau ikut lomba apa aja gue masih bisa lulus seleksinya gitu. Padahal mungkin gue bukan yang terbaik di situ gitu, dan tapi akhirnya it open a lot of chances buat gue, sampai baru akhirnya ketika gue masuk ke nasional apa segala macam, terus gue ketemu anak SMA 8, ketemu anak Tarnus gitu kan, ketemu anak Penabur, baru gue kayak anjir gue nggak ada apa-apa aja sih, gue bego banget gitu. Padahal gue di Padang, di Sumbar tuh gue kayak menang apa aja gue menang gitu. Tapi maksud gue tadi kayak lo bilang, tapi akhirnya jadinya I can imagine misalnya buat anak SMA 8 gitu kan, Jakarta gitu, dia mau ikut lomba aja tuh dia mesti compete-nya susah banget just untuk ikutan lomba gitu, karena kayak you need to compete with a lot of people yang juga you know much better than you gitu kan. Sementara kalau misalnya gue di Padang dulu kayak ya udah gitu. Jadi itu yang menurut gue ngebedain gitu. Tapi ngejawab pertanyaan tadi ya, sebenarnya it doesn't really matter, maksudnya of course, gue nggak bohong, maksudnya of course where you go to school gitu kan, itu akhirnya it helps you to shape, maksudnya who you are, and then opens a lot of doors for you, itu benar gitu. That's why people are trying to get into the best schools gitu kan. Cuman yang mau gue bilang adalah bahwa it's not about that schoolnya, tapi what kind of environment that you will get. Dan environment itu bukan cuma sekolah. Jadi if you are misalnya lu ngerasa bahwa lu sekarang nggak di sekolah yang bagus, dan lu pikir gimana caranya bisa dapat lingkungan support system yang lebih bagus dibandingkan tempat lu sekarang gitu. Bener. Jadi misalnya nih, gue ingat banget dulu, gue punya banyak, waktu gue AFL ya, gue punya banyak teman, anak-anak AFL itu yang bukan datang dari UI. Misalnya dari kampus-kampus yang mungkin orang kayak nggak pernah dengar namanya. Ketika di Padang atau ketika di Depok? Di Jakarta. Waktu gue bikin AFL kan di Jakarta tuh. Kayak itu banyak banget anak-anak yang bukan dari kampus top gitu. Tapi akhirnya tapi pas gue tanya sama mereka, kenapa lu ikutan ini? Karena gue pengen ke-expose sama hal-hal yang kalian terekspos gitu. Dan akhirnya karena mereka tiap hari misalnya gaulnya atau bikin projectnya sama kita semua, misalnya sama kayak Afu, kayak Tama, apa segala macam gitu, akhirnya secara nggak langsung the way they think gitu, the way they do their work, itu work ethics-nya jadi sama kayak mereka gitu, bukan sama kayak orang-orang di kampusnya mereka gitu. Jadi at the end of the day, menurut gua, kalau lu ngerasa lu nggak dari tempat yang bagus, ya you're not stopping there, lu cari gitu, lu cari komunitas yang bagus, lu cari organisasi yang tepat, lu cari kesempatan untuk ikut kompetisi di mana lu akan ketemu lawan yang lebih jago dibandingkan lu. Jadi itu yang ini sih gitu. Setuju banget. Tapi Kak ya, gimana sih dulu Kak Iman tuh kalau boleh tahu organisasi apa? So, kalau ada mahasiswa tanya Kak Iman, apa sih organisasi atau lomba tertentu yang kakak harus ikut gitu? Ada nggak kira-kira yang kakak saran teman-teman ikut? Yang harus ikut? Yang kakak saran banget bahwa ikut itu bagus gitu, lomba apa gitu? Kalau lomba gue nggak ada, karena maksudnya gue juga tuh sebenarnya lomba nggak banyak-banyak juga sih. Tapi gue menurut gue penting banget adalah ikutin organisasi atau komunitas yang fokus ke isu sosial apa yang menurut yang appeal buat lo lah gitu. Jadi intinya komunitas sosial. Jadi bukan mau tertarik ke pendidikan, kayak mau ke lingkungan, kayak ke masalah anti korupsi, ke masalah apa terserah gitu ya. Cuman menurut gue penting banget untuk lo punya maksudnya terlibat di organisasi sosial sih, karena that's where you're
apa ya, kayak where you're gonna be learning about misalnya kayak empathy, gimana caranya lu ngerti tentang misalnya kayak ethics gitu kan, lu punya social awareness, jadi yang kayak tadi gitu sih, gitu menurut gua. Ada nama organisasi, By the way, nama organisasi yang bisa kakak, kenapa? ada nama organisasi yang bisa kakak sebut? Gua nggak tahu sekarang organisasi anak-anak tuh apa ya, gua juga kayak EFL masih ada nggak sekarang? masih, cuman ya maksudnya ada gitu. Jadi menurut gua terserah sih, misalnya it doesn't really matter maksudnya kayak di mana ya, karena gua honestly gue juga nggak tahu sih. By the way, ini gue mau nanya sama orang di sini, ini karena kita kan tadi udah sejam nih. Yes. Mau lanjut atau kalian sudah? Gue masih ada setengah jam lagi sih sebenarnya kalau misalnya masih mau. Aku live 10 menit, ke aku 10 aku ada 10:15 aku udah meeting sama teman. Oh ya udah nggak apa-apa. So ya, jadi nanti ini kita jalan aja terus sampai intinya udah mau habis ya. Kayaknya gue nggak tahu soalnya batasnya sejam bukan sih ini si G-Live ini. Tuh orang semua suruh Kak Iman lanjut nih. Kalau aku jadi kalian juga aku mau lanjut, kalian nonton Iman Usman. Kapan lagi lu? Kalau gue sih tanya dia ya, gue curi banyak ilmu gitu. Bahkan, ya, kan ini orang nyuruh save video ya. Gue tuh tak kenapa tiap suka abis IG live nggak muncul gitu loh opsi save-nya. Jadi gue nggak ngerti. Jadi kalau nggak bisa di save ya maaf ya. Ya. Kayak gue nggak ngerti gitu. Tapi jangan. Gue agak. Deh, biar kita diingat terus. Makanya jangan ketinggalan. Next time jangan ketinggalan gitu kan. Nih, menurut lo, if you brand gue nih ya, mungkin ini atau maybe last question. If you can go back to when you were in college, gitu kan, kayak lo ketika S1, apa yang lo harap lo lakukan yang gak lo lakukan gitu? Wah, kalau kembali ke S1, apa yang aku lakukan, apa yang aku nggak lakukan ya? Iya. Kak Iman dulu boleh nggak? Aku nggak kepikiran soalnya. Ya curang lo. Gue juga sambil mikir sih. Iya itu dia. Apa yang akan aku lakukan atau apa yang aku nggak lakukan ya? Jadi gini Kak. Nggak, atau apa yang kayak you wish you wish you could do it but you couldn't gitu for whatever reasons. Jadi gini sih Kak, dulu aku tuh sedih banget ya. This is very personal but I'm not ashamed to share it juga. Jadi dulu tuh aku sempat sedih banget gitu Kak. Jadi pertama kali itu aku pas kuliah kan, aku tuh kayak udah kamu tahu kan aku kayak ya udah hahaha aja kan, just being myself kan. Tapi dan aku tahu banget kayak jadi gini, itulah aku selalu bilang sama orang juga sih kayak I always tell these people kayak jadi ada beberapa orang lah Kak yang dulu gitu kan. Jadi mungkin karena mereka di tempat dia itu udah terbaik ya, mungkin di tempat mereka udah terbaik, misalnya dari mana itu udah terbaik, sehingga ketika dia dan dia ketemu orang lain, dia merasa threatened gitu Kak. Dan ketika dia merasa threatened, you feel that you are not safe, dan ketika dia nggak safe, you have to kayak basically you have two things that you can do kan. You either kamu beli banyak perlengkapan, you either become stronger atau kamu ngebunuh orangnya gitu, istilahnya kayak gitulah kira-kira kan. Tapi kebanyakan orang itu justru dia lakuinnya tuh ngebunuh orang, bukan jadi dia refleks diri ini untuk gimana bisa lebih bagus gitu. Dan so I just don't like sih, I just kayak aku ngerasa beda banget striking difference antara Indo sama di US ya. Kayak kalau orang US tuh orang Indonesia tuh selalu suka mengkambing hitamkan orang. Jadi di any circle itu pasti ada satu orang itu dikambing hitamkan, dibully, you know. Mulai dari kecil deh, dari SD, SMP, SMA tuh ada banget gitu. Aku bahkan ingat dulu ketika aku SD ya. Ada satu orang nih, dia mau digepungin orang loh Kak. Jadi ini orang mau digepungin orang. Aku baik hati, gue kasih tau nih orang gitu kan. Bro, lu mau digepungin orang nih, nanti lu pulang sekolah tuh cepet-cepet pulangnya gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Nih orang ngomong sama orang-orang itu bahwa Andika suruh gue, kalian mau gebukin gue kan? Jadi dia tuh buat orang benci Andika, buset dah. Aku jadi bingung gitu loh. And you know, the more I grow up, the more I realize that I don't know what's wrong gitu loh Kak. Tapi mungkin kalau misal aku bisa balik ke SMA atau mau balik ke SMA atau ke kuliah atau bahkan kecil, mungkin aku bakal mikir dua kali apakah aku mau jadi orang baik atau yaudah aku hidup ngurus sendiri, ngapain aku hidup ngurus orang lain gitu loh. Kayak so that is something I'm not sure sih. What do you think Kak? Mungkin aku boleh nggak tanya, do you think that kalau Kak Iman jadi aku, Kak Iman yang sekarang ngasih saran ke aku yang dulu, would you say nggak usah ikut campur urusan orang atau you know just be a good person gitu? Menurut gue there is certain limit to what extent maksudnya you can actually interfere other people's business. Jadi maksud gue jadi gini, gue prinsipnya gini, we can only help those who wanna be helped. Jadi kalau misalnya gue udah trying out and then orang tersebut misalnya nggak mau ditolong for whatever reasons gitu kan, dia merasa kayak gue mencampuri hidupnya lah, gue apa segala macam, dan gue biasanya step back and then ya udah serah lu gitu. Karena kayak there's so many people that maybe will be benefited from my help,
So why do I need to focus on misalnya kayak orang-orang yang merasa juga nggak peduli sama bantuan gue juga gitu. Jadi itu prinsipnya gue gitu. Jadi baik lagi maksudnya as much as we want to help everybody, unfortunately we cannot help everybody gitu. Jadi itu sih menurut gue. Ya Gitu. Kalau gue tadi I think to that question ya, gue mungkin berpikirnya I wish gue nggak terlalu peduli orang ngomongin apa sih tentang gue. Karena I think secara nggak sadar ya, maksudnya I think when I was in college gitu kan, and then with all the spotlights, with all the achievements dan segala macam itu, menurut gue there are certain expectations that people had about me gitu kan. for sure. And to be frank, maksudnya one of the reasons why I went to the States for my grad school, not just because gue mau kuliah gitu, tapi juga as an escape for me gitu, karena gue mau ngelepasin diri gue, maksudnya dari expectations orang, maksudnya gue pengen ngerasain kayak, jadi orang nggak perlu ngurusin gue gitu, tau, maksudnya nggak perlu punya opini tentang gue atau gimana gitu. And it was actually a good year buat gue gitu, karena gue akhirnya benar-benar bisa think independently, tanpa berpikir misalnya orang harus ngomongin gue seperti apa, atau misalnya orang punya ekspektasi apa tentang gue. Jadi benar-benar it's purely kayak this is what I want and this is what I'm going to do gitu. Jadi I wish sih maksudnya dulu gue nggak sepikiran itu orang, karena what I realize we think that people care but they actually don't gitu. Jadi sometimes kita kepedean aja gitu, kayaknya orang ngomongin gue deh, kayak orang ini deh gitu. Padahal sebenarnya nggak segitu-gitunya juga. Jadi Again, I wish kalau gue nggak sepedulian itu, kayak I think I could do a lot more aja sih gitu. I see. Tapi aku yakin sih dengan kakak Iman sekarang ini pasti lebih parah lagi orang, karena semakin di atas kan. Bahkan ya pasti banyak lah, makin banyak bahkan aku sekarang imagine gitu. So tapi iya sih, tadi aku Ya, maksudnya, so makanya maksud gue kayak, even kayak at this point, kayak of course, kayak you cannot please everybody. Maksudnya, Bener. kayak gue udah, misalnya, kayak banyak lah ya, misalnya even di kerjaan gue pun, kayak gue ngerasa kayak, gila gue just doing my job, kayak, dan menurut gue, apa yang gue lakukan benar dan segala macam, but people can say anything about me, gitu kan. Dan, sometimes it's frustrating, gitu. Cuman kalau misalnya gue cuman fokus kayak orang, kayak mikir satu-satu orang yang ngomongin gue, dan gue akhirnya jadi baper gara-gara itu, it's not gonna be over gitu. Ya, Jadi and it's just going to ruin me aja gitu. Jadi kayak mendingan gua ignore aja sih gitu. cuman Anyway, uh, uh, uh. ini kayak udah mau habis deh. Ya, Ini kayak one last thing Kak. Jadi I really get it sih, bahwa tapi emang sih ya, kalau aku lihat Kak Iman aja dikatain orang, ya aku kalau dikatain orang ntar aku ngeri terus pada dikatain apa, ya udahlah, ada orang nih Iman Usman aja dikatain, apalagi ya udah gue nggak peduli lagi gue dikatain. I think it's a good thing sih. Jadi kayak I don't know if it works for everyone, tapi kalau for me ya, ketika aku lihat orang yang jauh lebih di atas aku aja, kayak menurutku orang yang jauh di atas aku dan dia katain, ya bagi aku ya orang kayak dia dikatain, apalagi gue, ya udahlah gitu. I think it kinda make me feel better sih. Jahat ya tapi ya. yeah, in a way. Maksudnya jadi ya udahlah. Maksudnya gue prinsipnya gini aja sih. Maksudnya kalau lu masih ngerjain hal bagus aja, lu masih ada orang yang berpikir negatif sama lu, dan makanya jangan lu ngelakuin hal jelek gitu. Karena it can be even worse gitu. Jadi that's kind of like apa ya, kayak protect me from doing kayak against my values or against my will gitu. Jadi and sometimes we cannot explain everything juga kan. There are a lot of things that we cannot explain lah gitu. And we also do not have the resources, energy, and time to explain everything to everyone juga. So there will be some degree where like you just have to let go, and then serah deh orang ngomong apa gitu aja sih. Dan aku tahu banget Kak Iman kan punya circle yang kayak ada Kak Adi, ada Kak Afu, ada si Ori dan teman-teman. Kan I really like that. Ada si Maul, sih kayak so positive, and you guys. Yeah, so that's really helpful. Jadi maksud gue akhirnya kayak those who really know you gitu kan, and those who matter for you will know who you are, and they will support you no matter what gitu. Jadi akhirnya kayak maksudnya just because some people do not know you and have assumptions about you, they are not defining who you are because you are who you are gitu kan. Yeah. So gitulah. Yeah, alright, thank you Dick. Aku juga mau buat grup kayak gitu, ntar aku cari teman-temannya. Haha. Yeah. Thank you. Thank you so much. Hope everyone learned something through this random conversation. We should do it again. We should do this again. Mulai dari pertama tadi ruang guru, how to manage dari 200 orang, sekarang ada 4.000 orang, and I learned that's one thing. Terus ada about managing expectation and everything lah. So I learned a lot. Thank you so much Kak Iman. Thank you ya. Thank you. Dadah. Dah.